Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Salsabila Rindiani dengan NIM 0805 1182 dari Ilmu Kelautan A Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mengulas kembali mengenai materi yang telah disampaikan pada praktikum minggu lalu, yaitu mengenai klasifikasi tidak terbimbing. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu klasifikasi tidak terbimbing. Dan klasifikasi tidak terbimbing merupakan prosedur klasifikasi citra yang bertujuan untuk melakukan kategori secara otomatis dari semua piksel citra ke dalam kelas penutupan lahan atau suatu tema tertentu. Nah, pengenalan pola spektral atau spectral pattern recognition merupakan prosedur klasifikasi yang menggunakan informasi spektral dan setiap piksel untuk mengenal kelas-kelas penutupan lahan secara otomatis. Nah, pengenalan pola spasial atau spatial pattern recognition meliputi kategori piksel citra dengan basis hubungan spasial antara piksel tersebut. Nah, pola spasial dapat dievaluasi pada skema interpretasi secara otomatis. Klasifikasi yang menggunakan informasi spektral setiap piksel untuk mengenal kelas-kelas penutupan lahan secara otomatis. Klasifikasi unsupervised atau klasifikasi tidak terbimbing ini melakukan pengelompokan data dengan menganalisa klaster secara otomatis dan menghitung kembali rata-rata kelas atau kelas min secara berulang-ulang dengan komputer. Itu dibantu dengan software RMapper. Nah, pengelompokan piksel menjadi kelas spektral diawali dengan menentukan jumlah kelas spektral yang akan dibuat. Kemudian ada parameter yang menunjukkan pemisahan dan pengelompokan piksel-piksel menjadi kelas spektral, yaitu standar deviasi maksimum, di mana standar deviasi maksimum ini sering digunakan berkisar antara 4,5 sampai 7. Kemudian jumlah piksel minimum dalam sebuah kelas spektral yang dinyatakan dalam persen. Kemudian nilai pemisahan pusat kelas yang dipecah atau kelas yang dikelompokkan, kemudian jarak minimum antara rata-rata kelas spektral berkisar antara 3,2 sampai 3,9. Nah, proses pemisahan dan pengelompokan piksel-piksel menjadi kelas-kelas spektral ini terus diulangi dan akan dihentikan apabila telah memenuhi salah satu ketentuan, yaitu yang pertama jumlah iterasi maksimum, di mana dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jumlah piksel yang kelas spektralnya itu tidak berubah antara iterasi dalam presentase. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan unsupervised classification atau klasifikasi tidak terbimbing dengan menggunakan software RMapper. Baiklah, untuk yang pertama kita buka dulu software RMapper-nya terlebih dahulu. Oke, kalau udah membuka RMapper-nya, sekarang kita pilih file, new, klik kanan, algorithm, terus ini pseudo layernya itu kita copy dulu dan paste sampai 7. Nah, ini kita ganti namanya B1. Ini sama stepnya kayak yang di supervised classification kemarin untuk bagian awal ini. Oh ya, sebelumnya data yang bakal kita kaji itu harus dikoreksi terlebih dahulu. Nah, kemarin waktu klasifikasi terbimbing, saya udah mengkoreksi data yang bakal saya pakai hari ini lagi. Jadi, saya tidak akan menampilkan bagaimana cara untuk mengkoreksi, tapi langsung aja. Jadi, sebelumnya kalau misalkan kita mau mengklasifikasi secara tidak terbimbing, data yang kita punya harus dikoreksi terlebih dahulu. Oke, kalau udah di rename B1 sampai B7, sekarang kita masukin bandnya. Hmm, kita
kita masukin mulai dari band 1. Lanjut ke band 2-nya. Pastiin ini yang bentuknya TIFF. Kalau enggak dia bakal error. B3. B3, oke. Sekarang ini 1, B2, B3, sekarang B4. B4. B5. B6. Oke, B6. Sekarang yang terakhir itu B7. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita masukin reflektan. Nah, untuk reflektannya ini kita pakai reflektan yang kemarin dikasih waktu klasifikasi terbimbing. Nah, ini kita copy aja. Habis itu kita masukin, apply. Di sini juga lakuin ke semua band yang kita punya dari band 1 sampai band 7. Oke, kalau udah sekarang kita refresh. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita bisa klik kanan terus kita pilih zoom. Kita fokusin ke daerah kajiannya kita. Hmm, Oh ya, data yang saya pakai ini saya menggunakan data Nusa Lembongan Bali. Jadi kita cari daerah yang kita kaji. Oke, jadi ini daerah Nusa Lembongan. Ini yang bakal saya kaji untuk klasifikasi tidak terbimbing ini. Nah, kalau udah, sekarang Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa klik kanan, terus kita pilih file, kita pilih save as. Nah, di sini kita kasih nama klasifikasi. Oh, gitu singkat aja. KTT, klasifikasi tidak terbimbing, underscore, Nusa Lembongan. Oke, kalau udah,
Jangan lupa pastiin tempat nyimpennya, saya bakal nyimpen di sini aja. Terus tipenya RMap raster dataset, terus klik OK. Nah, kalau muncul RMapper dataset, ini outputnya tetap multi-layer, tapi data type-nya kita pilih IEE for byte read. Habis itu klik OK. Nah, tunggu. Oke, kalau udah ada kayak gini, sekarang kita ke tools RMapper lagi, kita pilih new, klik kanan, algorithm. Terus, nah kita masukin data KTT yang udah kita bikin tadi. Nah, pilih yang IRS. Situ apply. Oke. Nah, kalau udah muncul kayak gini, sekarang kita ke proses. Habis itu kita pilih classification. Terus kita pilih yang ISO class unsupervised. Kalau kemarin klasifikasi terbimbing kita pakai yang supervised. Kalau yang sekarang itu kita pakai yang unsupervised. Nah, ini masukin lagi data yang dibikin tadi, yang KTT underscore NL. Hmm, oke. Nah, terus buat outputnya itu kita masukin, tapi kita ganti namanya. Jadi misalkan NL2 gitu. Nah, oke. Nah, di auto generate-nya itu ganti 5, terus maksimumnya itu pilih 2, dan mean distance between class means itu 1. Jadi auto generate-nya itu 5, terus maksimum maksimum standard deviation-nya itu 2, sama minimal distance between class min-nya 1. Itu yang dirubah. Habis itu klik OK. Nah, kita tunggu processing statusnya itu sampai selesai. Oke, kalau complete dan successful, sekarang kita klik OK. Sekarang kita pilih new, klik kanan, terus pilih algorithm lagi. Nah, yang ini kita masukin data KTT yang kedua tadi, yang barusan kita simpen. Nah, yang ini yang IRS ya, apply this layer only, terus klik OK. Nah, munculnya kayak gini dia. Oke, kalau udah, sekarang kita klik yang ini. Kita ganti, ini kan pseudo layer. Kita ganti class display. Oke, udah kayak gini. Terus yang pertama ini, kita pilih create RGB algorithm. Nah, kalau udah muncul kayak gini, di red layernya itu B3, oke, yang di green ini B6, sama blue-nya tuh B7. Nah, terus kalau udah kita refresh dulu. Oke, yang ini juga di refresh aja dulu. Nah, kalau udah, sekarang peta yang
capital Flight. Yang raster processing yang ini yang pertama ini, kita pilih quick zoom, terus pilih set your link to window. Oke, kalau udah, sekarang kita klik yang satunya lagi, sama quick zoom, terus set your link to window. Nah, terus ini, nah sekarang dia geraknya bareng. Kalau udah bareng ini berarti udah benar. Oke, terus ini yang di kita klik yang 10 ini, yang algoritma ya self ini, tapi yang ke 10 ini, terus kita pilih self value profile. Nah, kalau udah, sekarang kita pilih edit, terus kita pilih edit class region color and name. Nah, ini munculkan di sini ada 255 kelas yang bakal kita input warnanya sesuai dengan bagian ini. Nah, jadi ini tuh acuan kita buat ngewarnain data yang sebelah kanan ini. Oke. Nah, pertama caranya kita pilih pointer dulu. Oke. Nah, di sini kan kita klik yang sebelah kanan. Nah, muncullah band dengan tulisan kayak gini. 79, 79. Terus kalau kayak ini 139. Nah, di sini 100. Jadi ini tuh acuan kita buat ngewarnain bandnya. Jadi ini 160. Misalkan ini 78. Nah, 78 itu kan kita ngeklik yang daerah sini tuh. Nah, daerah sini kan warnanya warna hijau tua. Nah, berarti kita ada nomor 78 itu kita warnain warna hijau tua. Nah, ini. Oke. Nah, begitu begitu lakukan hal yang sama untuk ke semua kelas. Jadi misalkan satu lagi yang ini, misalkan yang warna di sini kan warna merah. Nah, kalau warna merah ini dia tuh vegetasi. Jadi di sini. Nah, 24 misalkan. Nah, 20 jadi 24 itu kita warnain warna kuning. Nah, yellow. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi eh, saya bakal nginput semua warna ini terlebih dahulu. Habis itu akan saya lanjutkan lagi. Oh iya, untuk acuan warnanya itu kita sesuaikan dengan warna yang udah dikasih kemana waktu praktikum. Kalau warna biru itu perairan, non vegetasi itu warna kuning, mangrove hijau tua, non mangrove hijau muda, terus pemukiman itu warna merah. Nah, untuk cara ngebaca warnanya itu, kalau yang hijau, nah hijau tua ini itu artinya mangrove. Hijau muda ini artinya non-mangrove. Warna biru di sini, ini artinya pemukiman. Nah, kalau pemukiman ntar dia warna merah. Terus yang warna merah di sini itu artinya non-vegetasi. Dan non-vegetasi itu warnanya kuning. Oke, jadi ini contoh warna yang udah saya input. Terus caranya sama kayak tadi, itu kan diklik dulu, ntar dia muncul, sorry, nah ini kan muncul satu, misalkan. Nah, satu dua, nah satu dua ini kan di daerah sini. Oh ya, yang hitam-hitam ini itu laut ya. Nah, jadi laut itu nomor satu, nomor dua, jadi kita eh, ganti warnanya jadi warna biru. Nah, untuk biru dia blue, itu berarti udah benar. Nanti kalau hijau muda dia green, terus kalau kuning dia yellow, merah dia red, kecuali hijau tua dia bentuknya kayak gini. Nggak apa-apa, itu benar. Oke, sekarang lanjutin untuk kelas-kelas lainnya, buat pemukiman, buat mangrove, non-mangrove, sama non-vegetasi. Nah, ini udah diinput semua warnanya. Nih, coba kita lihat. Hmm,
dari awal. Oke, ini pastiin ini udah ke input dan terisi semua warnanya. Ada warna biru ini laut, kuning non vegetasi, hijau tua mangrove, hijau muda dan mangrove, merah itu pemukiman. Oke, kalau udah terisi semua, sekarang kita pilih save, yes. Oke, kalau udah, kita refresh. Oke, jadi gini hasilnya. Ini hasil dari penginputan warna yang tadi, yang ini, yang 250. Nah, ini ada beberapa kan yang masih hitam. Itu bisa jadi pada saat datanya direkam itu tidak terekam semuanya atau cuma sebagian doang. Oke, kalau udah sekarang kita bisa, oh ya, sekarang kita bikin rumus dulu. Rumusnya itu kita dapat dari hasil penginputan warna yang 255 ini. Nah, caranya itu kita buka dulu rumus 5 warna kemarin yang dikasih pada saat praktikum. Nah, kita tuh bakal bikin rumus yang kayak ini. Yang kayak gini maksudnya. Nah, di sini kan ada perairan tuh satu biru, non vegetasi dua kuning, mangrove tiga hijau, tua non mangrove empat hijau muda, pemukiman lima merah. Nah, kita bakal bikin rumus yang ini, yang if ini. Nah, oke, caranya sekarang kita coba bikin di Word aja dulu. Ini, oke. Oke, ini kita copy dulu supaya lebih gampang. Nah, kita copy dulu yang ini, formula atau rumusnya. Nah, cara ngelihatnya itu, ini kan di punya saya, sorry, di punya saya, ini kan nomor 1 sampai nomor 9 itu warnanya biru. Jadi, di sini dibuat 1 sama 9 dan else. Dan one else. Nah, satu di sini itu artinya biru. Nah, ini kan satu biru. Nah, sekarang kita lanjutin untuk semua warna yang udah diinput. Nah, ini kan warna kuning mulai dari nomor 10 sampai 17. Berarti di sini 10, di sini 17. Nah, di sini dan enggak satu lagi tapi dua karena warna kuning. Oke, lanjutin lagi sampai semua warnanya itu udah ke input. Di sini bakal saya persingkat aja untuk mempersingkat waktu. Oke, jadi ini rumus yang udah dibuat. Ini kan kita cek aja lagi. Ini 1 sampai 9 itu nomor 1 artinya itu perairan warna biru. 10 sampai 17 itu 2 kuning. Oke. 18-20 ini satu biru. Terus 21 sampai 59 kuning. Oke. 60 sampai 88 itu hijau tua. Hijau tua itu nomor 3. Oke. 89 sampai 129 hijau muda berarti nomor 4 dan 4. Oke. 130 sampai 136 itu pemukiman jadi warna merah. 5. Terus 137 sampai 104 hijau muda lagi berarti 4.
145 sampai 182 itu merah juga. 183, 189 itu hijau muda. 190 sampai 208 warna kuning artinya kodenya 2. Terus 209, 214 itu kodenya 4 hijau muda. 215 sampai 255 pemukiman. Warna kodenya itu 5, warnanya merah. Nah, kalau udah, oke ini sekarang kita simpan aja. Yang ini nggak apa-apa dihapus kan ini tadi sebagai alat bantu. Nah, ini kita pilih file, terus kita save, kita namain data ktt underscore Nusa Lembongan underscore formula. Nah, tipenya itu yang txt. Untuk tempat simpennya samain aja dengan yang samain aja di tempat simpen yang tadi. Ini sini nggak apa. Oke, di save. Oke, kalau udah ini di minimalisin aja. Nah, sekarang kita buka tempat penyimpanannya tadi. Kita buka ini. Caranya klik kanan, terus pilih open with, kita bukanya pakai notepad. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang ini kita copy aja, terus ini diklik. Nah, kita masukin ke formula editor. Dipaste, nih ya, dipaste terus di oke, di apply change. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang klik kanan, pilih file, terus save as. Nah, ini kita namain aja with, tambahin with, sorry, klik kanan, file, terus save as. Oke, nah ini multilayer tetap, tapi yang ini IEE for byte real. Terus klik OK. Oke. Nah, kalau udah di save tadi, sekarang kita buka filenya. Nah, tadi kita namanya yang ini. Nah, bentuknya itu yang IRS. Terus klik kanan, open with, pilih yang notepad. Oke, kalau udah ini kita cari, ini kan kelas 1, kelas number 1. Nah, kita cari yang kelas number 6. Ini kelas number 4, kelas number 5, kelas number 6. Oke, dari sini. Nah, terus dari
region info begin ini, ya dari sini, terus kita scroll sampai bawah, sampai region info end, itu dihapus, di backspace. Oke, kalau udah ini dibenerin dulu, ini di backspace sekali lagi. Nah, kalau udah, ini kan dari kelas nomor 1 sampai kelas nomor 5. Oke, ini di file, di save aja ya, jangan di save as, karena kalau di save as dia ntar beda. Nah, oke, kalau udah, sekarang kita pilih new, klik kanan, algoritma, terus ini kita masukin yang tadi, yang barusan kita buka di notepad tadi, yang udah kesimpan tapi bentuknya yang IIS, jangan lupa. Apply this layer only, klik OK. Nah, kalau udah, ini kita ke edit class region and name. Oke, di sini jadi udah kesisa cuman 5 kelas. Fungsinya kita ngelakuin ini karena kita ngelakuin penggolongan atau pengelompokan kelas. Tadi yang kita buka di formula tadi, kan kita dari kelas nomor 6 sampai yang terakhir itu kita hapus. Oke, ini hasilnya. Kalau udah benar dia kayak gini. Terus kita tinggal input lagi warna. Untuk kelas yang pertama itu perairan jadi blue, biru. Terus yang kedua itu kuning. Yang ketiga itu hijau tua. Yang keempat hijau muda. Dan yang kelima itu merah. Oke, kalau udah sekarang kita save. Yes. Terus kita ke new, klik kanan, algoritma, kita masukin data yang tadi. Pastiin jangan sampai salah buka file. Terus apply this layer only, oke. Nah, terus di sini kita ganti class display. Oke, jadi ini hasilnya. Nih, karena udah kita set tadi warnanya. Tadi sempat salah karena salah buka file ternyata. Jadi untuk yang benar itu ini. Jadi ada 5 kelas, penggolongan kelas. Kelas display itu pengelompokan atau penggolongan kelas. Yang pertama itu, kelas yang pertama ada warna biru ini atau perairan. Yang kedua itu kuning atau non vegetasi. Yang ketiga itu warna hijau tua ini mangrove. Terus warna hijau muda ini non mangrove. Dan warna merah itu pemukiman. Oke, saya rasa cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan perkataan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.